jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali masih di Islam itu indah, dan pembahasan pagi hari ini penting sekali, banyak sekali yang harus dibahas ya, karena memang apa ya, penuh yang akan kita lakukan dengan kehidupan kita sehari-hari jamaah yang ada di rumah. Tema kita adalah tukar menukar, tanda akhir zaman. Apakah seperti itu? Kita bahas lagi jamaah. Ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Ini tren penggunaan dompet digital Indonesia. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Tahukah kamu, ternyata 9 dari 10 pengguna internet di Indonesia dalam rentang usia 25 hingga 35 tahun merupakan pengguna aktif dompet digital. Riset dari Ipsos juga menemukan bahwa 68% responden menggunakan dompet digital paling tidak seminggu sekali. Sementara 32% lainnya menggunakan lebih sering karena merasa nyaman bertransaksi cashless. Riset dari Lembaga Jejak Pendapat atau Jakpat yang dilakukan kepada 2.496 responden menemukan beberapa alasan. Beberapa alasan diantaranya adalah mudah digunakan, banyak menawarkan promosi, mengurangi penyebaran virus corona, keamanan terjamin, mudah mengakses riwayat pembelian, dan beberapa alasan lainnya. Baik, jamaah yang ada di rumah, bisa dibilang dengan perkembangan teknologi ya yang semakin canggih ya, pembayaran pun akhirnya berinovasi gitu. Yang tadi pakai uang doang, sekarang bisa melalui online atau digital, atau bisa disebut juga dengan dompet digital gitu ya. Nah, jamaah penasaran nggak sih kalau misalnya uang kita dijadikan saldo, akhirnya kita bisa membayar bayar sesuatu mengenai digital tadi, atau pembahasan mengenai saham juga tadi, itu hukumnya dalam Islam seperti apa sih? Kita dengarkan tausiah dari guru kita. Ustadz Syam, silakan Ustadz. Baik, tabi kembali guruku Habib Muhammad, Habib Utsman, Mas Soni, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi segala jenis bentuk muamalah itu dihalalkan. Segala jenis bentuk bersosialisasi itu adalah dihalalkan. Dan bentuk jual beli juga itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Maka Sayyidina Umar bin Khattab beliau pernah berpesan, orang yang ada di pasar itu, kata beliau di masa pemerintahan beliau itu harus orang yang faqih, orang yang mengerti fikih. Kenapa? Karena seandainya bukan orang yang mengerti fikih, maka semua yang terjadi adalah praktek riba. Subhanallah. Jadi saking takutnya beliau dengan praktek riba. Nah, muncul nih di zaman milenial nih, ada yang namanya dompet digital ya Mas Soni ya. Atau misalnya cryptocurrency, bermain saham dengan sesuatu uang yang kita masukkan. Maka subhanallah, bolehkah uang itu diubah fisiknya menjadi digital? Mari kita lihat sejarahnya uang dulu. Di zaman Nabi tidak ada uang. Di zaman Rasulullah SAW itu yang disebut al-mal, itu segala yang bisa bermanfaat. Jadi orang tukar kambing dengan gandum misalnya. Atau ada orang yang menjualnya dengan ini segala macam ditukar-tukar seperti itu. Barulah setelah itu di masa pemerintahan Amirul Mukminin barulah muncul idenya. Bagaimana kalau kita buat seperti dari Persia misalnya. Ada dinar dan dirham ya. Dari awalnya dari emas, ada yang mengusulkan bagaimana kalau dari kulit saja, berubah dari kulit. Maka itu tidak tahan, tidak awet, maka tetap terjadi dinar dan dirham atau emas atau tembaga. Kemudian berubah lagi sampai sekarang menjadi di digital. Maka dalam bahsul masail disebutkan, bahsul masail dibahas bahwasanya ini boleh-boleh saja selama satu, tidak terjadi gharar yang berlebihan. Jadi yang diperdebatkan sebenarnya, adakah gorornya atau tidak ada gorornya. Apa itu goror? Keabu-abuan. Makanya disebutkan bahwasanya bermain saham pun, cryptocurrency pun itu diperbolehkan selama tidak terjadi keabu-abuan di dalamnya. Siapa yang kadang mendapatkan abu-abu ini? Satu, orang yang tidak paham ilmunya. Jadi kalau tidak paham ilmunya, jelas diharamkan dia masuk ke sana. Kenapa? Karena dia tidak ngerti cara pakainya. Pasti yang akan didapatkan hanya kerugian dan kebangkrutan. Maka Majelis Ulama Indonesia tidak menyarankan bagi orang-orang yang tidak mengerti ilmunya. Yang kedua, ada gorornya yang sangat jelas. Yang mana itu? Baru 1-2 jam ditaruh duitnya, udah berubah nilainya. Naik turun. Berarti gorornya sangat jelas. Maka ini juga bukan hanya riba yang dilarang, tapi goror juga dilarang. Apa itu goror? Abu-abu dia. Nilainya bisa berubah-berubah. Kenapa emas itu masih bertahan? Karena dari dulu sampai sekarang itu masih bertahan nilainya. Gitu ya.
Dari dulu sampai Nggak sekarang turun. tetap nilainya paling naik sedikit, turun sedikit, itu sedikit, maka iya. dia adalah alat komoditas yang paling aman, yaitu adalah bentuknya emas. Maka subhanallah, kalau ditanyakan tadi bolehkah menggunakan dompet digital? Boleh, selama tidak terjadi gharar di dalamnya, keabu-abuan. Yang kedua, ini gharornya juga bisa bukan berupa kerugian tapi keuntungan nih Son. Misal dia bonusnya banyak, kalau misalnya kita pakai Pay misalnya, ya kita pakai sesuatu aplikasi, pakai pay-nya mereka gitu. Pay-nya, Ini ya. bonusnya banyak, kalau bisa Heeh. dihindari bonus-bonusnya kalau mau aman. Jadi yang penting biar apa? Karena kalau ada horor itu tadi ya. Goror, kalau horor itu mistik. Goror itu yang penting jangan ada goror itu ya. Iya. Ustadz, ya. Nanti Ustaz saya bilang abu-abu, ini hijau ya. Baju saya abu-abu. Kita bilang horor salah dikira film horor, bilang abu-abu dikira warna baju, Habis kan gimana? takut salah tadi maksudnya. Karena ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sih hal-hal yang kayak gitu ya. Sangat. Jamaah juga pasti mengalami itu semua ya. Ustadz Syam terima kasih untuk penjelasannya Sama-sama. Ustadz.